Selamat sore seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah mencapai hari yang ke-8 di dalam doa puasa kita menjelang hari Pantekosta. Saya percaya kita semua akan tetap lebih antusias mengikuti doa puasa ini. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan yang akan kita dengar bersama-sama, kita akan pakai suara kita akan pakai hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Engkau gembala kami yang baik, juru selamat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir.
hidupku. Haleluya. Terima kasih. Kami mau setia, kami mau setia. Terima kasih Bapa. Ajar kami setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang hebat. Terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau belajar setia Tuhan akan panggilan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti panggilan-Mu Tuhan dan setia melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami hendak belajar dari firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami agar kami Tuhan boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berbicara mengenai menjadi murid Kristus, sungguhlah suatu hal yang memerlukan proses yang panjang. Bahkan kadang-kadang menyulitkan kita. Akan tetapi itu adalah kehendak dari Tuhan untuk kehidupan kita. Untuk langkah hidup kita di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seberapa jauh kita sudah melangkah untuk menjadi murid Kristus, bahkan kita sudah menjadikan orang lain murid-murid Kristus. Apakah kita pernah berpikir, misalnya si A, apakah dia sudah menjadi murid Kristus? Apakah dia hidup bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Di kita sebagai jemaat Tuhan di Gereja GBT Maranatha ini tentu telah seringkali mendengar betapa pentingnya kita hidup bersama lingkungan orang-orang percaya yang disebut komsel, serta memuridkan dan dimuridkan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain. Di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk terus memuridkan orang lain seperti Timotius sudah dimuridkan oleh Paulus. Yang diinginkan Paulus ialah agar Injil disebarluaskan sehingga lebih banyak orang lain yang percaya kepada Tuhan dan menjadi muridnya. Mengapa kita harus menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain menjadi murid Kristus? Ada 3 hal yang hendak kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mandat dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung adalah perintah. Yesus mengatakan, "Pergi, jadikan murid, baptis, dan ajar mereka melakukan perintah yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sepantasnya untuk fokus kepada tugas kita, yaitu menyampaikan berita Injil kepada orang lain, menceritakan keselamatan kepada orang lain, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Setiap orang percaya adalah murid Yesus, dan tujuan kita adalah melatih dan mengajar mereka untuk mengenal dan mengikuti Yesus. Yang kedua, pemuritan menolong kita untuk mengalami kasih Tuhan. Banyak orang malas memuridkan hanya karena berpikir membangun hubungan yang nyaman dan cocok antara memuridkan dengan yang dimuridkan itu biasanya sulit atau merepotkan, membuang-buang waktu, harus menyempatkan diri janjian untuk bertemu dengan orang tersebut, untuk mengobrol, untuk bercerita. Padahal dari teladan Paulus dan Timotius, kita melihat bahwa pemurid dan muridnya itu biasanya memiliki kepribadian yang berbeda. Tetapi hubungan mereka adalah hubungan yang sangat erat, seperti orang tua atau ayah dengan anaknya. Semestinya kita juga begitu ya. Ketika kita mengalami kasih Bapa Surgawi, kita pun mampu melihat betapa Bapa itu sangat mengasihi murid yang dimuridkan oleh kita. Betapa Bapa itu mengasihi mereka semua. Pemuritan ini menjaga hati kita supaya tetap selaras dengan Bapa yang di surga. Kita perlu menyadari bahwa kadang kita membutuhkan orang-orang lain untuk kita bercerita, untuk kita curhat, untuk kita sekedar bertemu, untuk berkomunikasi dengan mereka. Kadang-kadang kita juga memerlukan orang lain untuk menolong kita. Dan orang lain juga kadang-kadang memerlukan kita untuk mereka tolong. Ya, banyak hal yang kita perlukan hubungan kita dengan orang lain. Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini, sudah mati di salib untuk menghapus dosa kita. Kita tidak bisa menghapus dosa kita, tapi Tuhan mau melakukan itu. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Ia menunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu kasih Bapa kepada anaknya. Ia menunjukkan bahwa pemuritan membuat kita menyadari bahwa kita membutuhkan pemurid untuk menolong kita.
Dikala kita susah, dikala kita sedih, dikala kita sedang putus asa, kalau kita punya murid atau pemurid yang lain, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 10 ayat 15 berbunyi, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Poin ketiga ini, ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia memulai dengan memuridkan muridnya tersebut. Dimuridkan, mereka diajar oleh Tuhan Yesus walaupun tidak lama. Tujuan kita adalah mengajar seorang murid untuk mengenal dan mentaati Kristus, sehingga mereka dapat mengetahui kebenaran Alkitab. Pemuridan adalah proses membawa seorang yang tidak memiliki atau sedikit pengetahuan tentang Yesus untuk mengenal dia sebagai Mesias atau mengenal dia sebagai juru selamat. Pemurid adalah pembelajaran kita seumur hidup. Oleh karena itu, hati yang dapat diajar, hati yang mau diajar adalah penting, terlepas dari kedewasaan iman kita. Kalau kita mau diajar, kalau kita mau ditegur, kalau kita mau dinasehati, kita akan menjadi murid-murid yang tangguh, murid-murid yang dapat memuridkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengerti dan tahu pentingnya pemuridan, jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian belum terlibat aktif, mulailah mencari orang-orang yang bisa memuridkan kita. Jika Anda sudah dimuridkan, jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah dimuridkan, tetapi belum memuridkan, carilah orang yang bersedia kita muridkan. Kita patut bersyukur karena berada di tengah-tengah komunitas jemaat yang terus-menerus mengingatkan kita tentang betapa pentingnya pemuridan, betapa pentingnya kita hidup di lingkungan orang-orang percaya, betapa pentingnya kita bertemu dengan orang-orang di komsel-komsel kita. Inilah saatnya kita juga mengalami dampak dan berkat dari pemuridan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam pemuridan ini. Amin. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pelayanan di Subang. Kemudian untuk pelayanan di LP Gunung Sindur dan pelayanan di kepolisian. Kita akan buka suara kita bersama-sama untuk mendoakan pelayanan-pelayanan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar kembali tentang memuridkan dan memuridkan orang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami, yaitu pelayanan di Subang Tuhan, pelayanan di LP Gunung Sindur, dan pelayanan di kepolisian. Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan ini. Engkau berkati Tuhan orang-orang yang sudah berjerih lelah di dalam pelayanan ini. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan hati mereka Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka, boleh menjadi dampak bagi mereka Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan Tuhan. Engkau akan mencukupi Tuhan segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan di dalam setiap pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan akan memberkati orang-orang yang kami layani di sana Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengalami satu hal yang indah, yaitu perjumpaan dengan-Mu secara pribadi Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanan-pelayanan ini dengan terus-menerus oleh kuasa daripada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menyelesaikan Tuhan
pujian dan penyembahan kami dan renungan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan yang sudah mau belajar Tuhan tentang pemuritan ini, sehingga kami juga Tuhan boleh memuridkan orang lain dengan lebih dalam lagi Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.